As the Queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself Charles atau Charles III adalah Raja Inggris yang berkuasa, merupakan pewaris takhta terlama dalam sejarah Inggris. Ada banyak skandal dan drama pribadi dalam hidupnya. Kita akan memberitahukan kalian tentang semuanya di video ini. Mix Show mempersembahkan Charles III. Bagaimana Raja baru Inggris Raya ini hidup dan di mana dia menghabiskan jutaan dolarnya. Charles Philip Arthur George Windsor lahir pada 14 November tahun 1948 di Istana Buckingham, setahun setelah pernikahan mewah Putri Elizabeth dan suaminya Philip Mountbatten. Ayah Charles tidak hadir pada saat kelahirannya karena terganggu oleh permainan squash. Dan setelah melihat putra sulungnya, dia mengucapkan ungkapan yang sangat lucu, membandingkan putranya dengan puding plum. Surat kabar menulis bahwa bayi yang baru lahir itu tidak akan menjadi raja dalam waktu dekat. Dan dia mungkin berusia 50 atau 60 tahun ketika dia mempunyai kesempatan untuk naik tahta. Ramalan ini ternyata terlalu optimis bagi sang pangeran. Kemudian Charles memiliki saudara perempuan bernama Anna dan saudara laki-laki Andrew dan Edward. Setahun sebelumnya, ayah sang pangeran ini diangkat untuk bertugas di Malta. Dan setelah suaminya dan Elizabeth pergi ke luar negeri, hanya sesekali keluar ke London untuk menemui putranya. 2 tahun kemudian, kakek Charles, Raja George ke-6, meninggal dunia. Dan Elizabeth II akhirnya naik tahta. Jadi pada usia 3 tahun, idola kita ini menjadi orang pertama dalam suksesi hierarki. Dia diberi gelar Duke of Cornwall dan kemudian Pangeran Wales. Tetapi upacara resminya dilakukan bertahun-tahun kemudian. Charles tumbuh sebagai anak yang sensitif dan dekat dengan nenek dari pihak ibu. Ibu suri yang mendorong kecintaannya pada alam dan seni. Dan Winston Churchill yang mengamatinya pada usia 3 tahun berkomentar, dia terlalu muda untuk berpikir terlalu banyak. Anak laki-laki itu belajar piano, trompet, dan cello. Meskipun dia menyebut dirinya sia-sia dalam musik. Tapi yang sebenarnya sia-sia adalah berlayar. Hal yang disukai oleh ayahnya. Charles mengenang bahwa ia terus-menerus mendapat teguran dari orang tuanya. Secara umum, hubungan Charles dengan ayah sangat sulit. Philip seringkali menunjukkan kekejaman dan membesarkan putranya. Celaan dan kritik yang membuat pangeran ini menangis. Hubungan emosional yang kuat dengan ibunya juga tidak ada. Menurut Charles, dia tidak begitu acuh, malah cenderung menyendiri. Pada saat yang sama, sang pangeran mempunyai hobi dalam mendengarkan percakapan orang dewasa. Di kastil Balmoral, Skotlandia, ia lakukan melalui dinding di kamar mandinya di mana ini berkat arsitektur bangunan kuno. Dari usia 5 hingga 8 tahun, sang pangeran dididik di rumah oleh pengasuhnya dan kemudian menjadi pewaris tahta Inggris pertama yang bersekolah di Hill House School yang elit di London. Dia kemudian membaca dan menulis, tapi matematika lebih sulit baginya. Sesegera ayahnya memindahkan Charles ke sekolah boarding Ching, tempat dia belajar sendiri. Namun pewaris muda itu jauh lebih rentan dan rindu kampung halaman. Seringkali ia diam-diam menangis dan menjadi sasaran favorit bully teman-teman sekelasnya. Mereka ketawai telinganya yang menonjol, memanggilnya Dumbo, dipanggil dari nama gajah dari kartun terkenal, dan bertelinga besar. Selain itu, anak itu sering sakit-sakitan dan karena melanggar peraturan sekolah, dia dikenakan hukuman cambuk yang dimana pada saat itu diterima. Setelah itu, ayah mengirimkan Charles ke institusi lain tempat dia dulu belajar. Sekolah tertutup di Skotlandia, Gordonstown, yang terkenal dengan ketat pembelajarannya. Pangeran sejak hari pertama menjadi objek bulian yang sempurna dari teman-temannya. Dan bullying di Gordonstown hampir dilegalkan dan sangat kejam terasa. Charles menanggung semua ini dengan tabah dan tidak pernah menyerah. Hanya kadang-kadang dia membuat lelucon. Misalnya pada usia 14 tahun, dia pergi ke pub tetangga samping di mana dia memesan brandy cherry, tapi sayangnya ada seorang reporter di tempat itu. Dan akhirnya sebuah skandal pecah dan pengawal sang pangeran kehilangan pekerjaannya karena tidak mengawasi Charles. Studi Charles di Gordonstown sempat terhenti pada tahun 1966 ketika ia menghabiskan 2 semester di Australia. Kali ini kemudian ia mengatakan bahwa di sini bagian paling menyenangkan dari pendidikannya. Selain itu, pangeran menghadiri puluhan acara resmi untuk pertama kalinya sebagai tokoh independen. Ketika dia kembali ke Skotlandia, idola kita ini ditunjuk sebagai ketua kelas di kelas lulusan. Dan setelah lulus dengan nilai rata-rata,
Dia masuk ke Trinity College, Universitas Cambridge. Di sana dia belajar arkeologi, antropologi, dan sejarah. Dan dia juga bermain cello di orkestra mahasiswa. Setahun sebelum lulus dari Cambridge, pada tahun 1969, sang pangeran menghabiskan 1 semester di Universitas Aberystwyth di Wales dan memulai pelajaran bahasa Wales dengan nasionalis Teddy Millward sebelum secara resmi menerima gelar Pangeran Wales. Setelah upacara itu, pewaris mahkota ini menjadi aktif dalam kehidupan publik di Inggris. Dia diangkat menjadi panglima tertinggi resimen kerajaan Wales dan tahun berikutnya menghadiri pertemuan kabinet Inggris. Pada tahun 1970, Charles menerima gelar Bachelor of Arts dan 5 tahun kemudian, menurut tradisi Universitas Cambridge, dia diwisuda menjadi Master of Arts. Omong-omong, di tahun yang berbeda, sang pangeran menunjukkan dirinya sebagai penulis yang terampil. Kepengarangannya mencakup banyak buku tentang lukisan, arsitektur, hortikultura, dan ekologi. Selain itu, ia mencoba dirinya sebagai penulis skenario untuk beberapa film dokumenter yang kurang terkenal. Pada tahun 1971, pemuda ini menyelesaikan penyelatihannya dan secara resmi terdaftar di Angkatan Udara Inggris Raya sebagai pilot helikopter dan pesawat tempur. Kemudian dia dipindahkan atas kemauannya ke Angkatan Laut, dan dia mengabdikan beberapa tahun lagi dalam hidupnya. Ngomong-ngomong, pewaris kerajaan ini menyerahkan dari mengemudikan pesawat pada tahun 1994 ketika ia menabrakkan pesawat penumpang di Kepulauan Gabrielski di lepas pantai Skotlandia. Pada tahun 70-an, Charles beberapa kali mengikuti pertemuan House of Lords dan mengaku sebagai Gubernur Jenderal Australia. Namun karena krisis konstitusi di Green Continent, ia menolak penunjukannya. Selain itu, dia sebagai wakil monarki Inggris ia sering menerima duta besar negara lain dan mengunjungi luar negeri. Dan dalam satu kunjungan ke negara Amerika Serikat pada tahun 71, sebuah kejadian lucu terjadi. Presiden Nixon mencoba menjodohkan Pangeran Charles dengan putrinya Tricia. Dia setuju bahwa gadis itu di semua acara duduk sebelah Pangeran Inggris, yang membuat Charles sendiri merasa kesal dan juga sekaligus geli. Tokoh kita ini di masa mudanya ada seorang yang sangat tebar pesona. Dikatakan bahwa dia menjalin hubungan asmara pelajar dengan putri duta besar Chili, Lucia Santa Cruz. Dialah beberapa tahun kemudian di salah satu pesta memperkenalkan tokoh ini kepada Camilla Shan. Charles yakin bahwa dia tetap memilih keluarga sebagai pendamping hidupnya dengan senang hati terjun ke romansa tanpa komitmen lain. Tetapi tak terduga dia bisa jatuh cinta sendirinya. Muda-mudi ini berusaha untuk bercemu satu sama lain setiap ada kesempatan, dan mereka juga rutin menelpon dan dapat berbicara di telepon selama berjam-jam. Tapi Camilla tidak cocok untuk peran istrinya, karena calon ratu harusnya memiliki asal-usul bangsawan dan punya kesucian. Tidak satu pun yang memenuhi syarat dari Camilla. Elizabeth II tidak menyetujui pilihan putranya ini, dan segera setelah dia pergi untuk bertugas ke Hindia Barat, dan Camilla diberitahu bahwa dia bukanlah pasangan pewaris kerajaan. Pada tahun 73, ia menikah dengan Andrew Parker Bowles dan kemudian melahirkan seorang suami dari 2 anak. Nah, Charles ingin menikahi sepupunya Amanda Knatchbull, tetapi dia menolak masuk keluarga kerajaan setelah kakeknya Earl Mountbatten dibunuh oleh Partai Republik. Pangeran ini juga bekerja dengan Lady Jane Wellesley, putri Duke of Wellington. Pers selama berbulan-bulan secara aktif memberitakan rumor tentang pertunangan mereka yang segera terjadi. Namun ternyata muda-mudi itu diam-diam berpisah. Gadis ini tidak menyukai perhatian yang tertuju pada mereka, dan dia tidak akan menyesuaikan diri dengan aturan kuno di dalam dinasti kerajaan. Selain menulis, Charles juga menyukai trik sulap dan bahkan diterima di Magic Circle pada tahun 1975. Setelah berhasil lulus ujian, ia melakukan trik dengan cangkir dan bola. Namun perlu diperhatikan bahwa ujian ini hanya bersifat formalitas, karena sertifikat keanggotaan organisasi tersebut ditandatangani sebelum masuk ke audisi. Setelah kembali dari dinas militer di London, Charles mulai aktif melakukan kegiatan amal. Ia mendirikan Prince Foundation dan 16 organisasi lain yang bekerja di bidang konservasi lingkungan dan perbaikan lingkungan perkotaan. Dan di bawah naungannya terdapat ratusan struktur penting secara sosial. Misalnya, ia mendukung berbagai proyek liberal yang bertujuan untuk mengakui hak-hak seksual minoritas dan masyarakat kecil. Namun, Charles telah berulang kali dituduh bahwa orang asing yang kaya ketika memberikan sumbangan, memberi keuntungan dan diutamakan seperti gelar ksatria yang diberikan. Dia tidak menghindari kontak dengan pendonor yang sangat meragukan. Dengan demikian, hampir $2 juta dananya ditransfer ke saudara tirinya Osama bin Laden.
Pada tahun 1980, sang pangeran menulis buku anak-anak berjudul The Old Man of Lochnagar. Berdasarkan cerita yang ia ceritakan kepada adik-adiknya, Pangeran Andrew dan Edward. Kemudian, dibuat film animasi pendek berdasarkan buku tersebut dan dinarasikan oleh Raja, dilanjutkan dengan produksi musik dan bahkan balet. Sementara itu, pihak keluarga mendesak agar Charles menikah dan memilih pengantin buatnya. Daftar kandidatnya sangat sedikit, sehingga sang pangeran bahkan sempat bercanda, "Mungkin saya harus mengubah orientasi saya." Bagaimanapun, dia menawarkan tangannya dan jika dia tidak beruntung, hati Anna Wells dari Skotlandia, tetapi dia menolak. Segalanya tidak berjalan baik dengan Putri Caroline dari Monaco. Untuk sementara, sang pangeran ini bertemu dengan Sarah Spencer, namun hubungan ini berakhir juga. Kemudian adik perempuannya, Diana, muncul di pandangan dia. Dia cocok untuk keluarga kerajaan. Dan pada 6 Februari 1981, Charles akhirnya mengajukan lamarannya. Sebenarnya dia tidak jatuh cinta dengan istrinya ini. Charles bahkan tidak berusaha menyembunyikannya dan langsung bertanya kepada para wartawan, apapun arti kata jatuh cinta. Namun Diana menjawab, tentu saja saya sedang jatuh cinta. Padahal sebelum pernikahan yang dilangsungkan pada 29 Juli di Katedral St. Paul, mereka hanya bertemu 13 kali. Selama beberapa tahun pertama, pasangan ini berhasil menjaga penampilan keluarga bahagia. Pada tahun 1981, putra pertama mereka William lahir. Pada tahun 84, putra kedua Harry lahir. Dalam wawancara, Diana mengatakan bahwa selama kehamilan kedua, dia secara signifikan menghangatkan hubungan dengan suaminya Charles. Dan tampaknya semuanya baik-baik saja. Namun Charles terus bertemu dengan Camilla. Dan di awal tahun 90-an, tentang hubungan di luar nikah menjadi berita yang sempat sentar di semua surat kabar. Sebagai balas dendam, Diana juga mulai berkencan dengan pria lain. Pada tahun 1993, pecah salah satu skandal paling terkenal dan paling kotor terkait dengan nama calon raja dan permaisuri ini. Media menerbitkan transkrip percakapan antara Charles dan Camilla yang isinya sangat intim. Elit politik yang biasanya setia kepada calon raja sangat terkejut. Dan beberapa secara terbuka menyatakan keraguan bahwa sang pangeran layak menjadi penguasa Inggris. Bahkan banyak yang meragukan reputasi keluarga kerajaan akan pulih kembali. Charles dan Diana kemudian hidup berpisah, yang juga diketahui oleh pihak pers. Dan pada tahun 1996, pernikahan ini akhirnya berakhir juga dengan perceraian dan penandatanganan perjanjian kerahasiaan. Camilla telah menceraikan suaminya setahun sebelumnya, dan Pangeran Charles ingin mendapatkan izin ibunya untuk menikahi kekasihnya si Camilla, namun kecelakaan yang merenggut nyawa Diana membuatnya harus menunda. Parker Bowles tidak disukai secara luas, dianggap sebagai perusak keluarga dan bertanggung jawab atas kematian tragis Lady Diana. Charles di sisi lain dilaporkan akan memulai pemakaman kerajaan untuk Diana dan berselisih dengan ibunya karena ini. Ketika gelombang negatif seputar perselingkuhan Camilla dan Charles mereda, mereka akhirnya menikah pada tahun 2005. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kerajaan Inggris, persatuan tersebut tidak disucikan dan diberkati oleh gereja. Dan upacara sipil tidak bahkan dihadiri oleh ratu. Kekasih sang pangeran menerima gelar suaminya tetapi memilih untuk melepaskan gelar Putri Wales menggunakan gelar lain, yaitu Duchess of Cornwall. Pada tahun 2012, Elizabeth II menganugerahkan kepada putranya pangkat kehormatan tertinggi di seluruh angkatan bersenjata Inggris, yaitu Laksamana Angkatan Laut, Marsikal Darat, Marsikal Angkatan Udara Kerajaan. Dan kemudian, upaya sang pangeran Charles untuk melestarikan hutan hujan dan menarik perhatian terhadap perubahan iklim diakui dengan cara yang sangat original. Misalnya spesies katak di pohon Ekuador yang baru ditemukan dan terancam punah dinamai untuk menghormati usahanya ini. Di waktu luangnya, jauh dari tugas kerajaan, pewaris takhta ini menikmati polo, memancing, dan melukis cat air. Salah satu karya dapat dilihat pada label Whisky Scotch. Cat air Castle May yang dilukis oleh Charles sendiri. Dia juga penulis campuran oleh itu. Litograf dari gambarnya yang lain dijual di lelang dan hasilnya disumbangkan ke berbagai badan amal. Hobi serius pangeran ini lainnya adalah berkebun. Di usianya yang ke-33, ia dengan sangat ambisius menyatakan niatnya untuk membesarkan pertanian di tanah airnya. Dan memang dia telah banyak berbuat di bidang produksi dan mempopulerkan produk organik. Gunanya di Gloucestershire, dia telah secara pribadi mulai mengolah lahan dengan sayuran yang paling umum. Dan segera perkebunan itu dikenal sebagai Royal Farm. Omong-omong, banyak yang mengatakan bahwa tangan Charles sebenarnya adalah tangan petani. Bahkan Elizabeth II mengatakan bahwa putra sulungnya ini memiliki tangan yang besar namun indah.
dengan jari-jari yang panjang dan sama sekali tidak seperti milik dia atau ayahnya. Sering waktu, hobi sang pangeran berubah menjadi pertanian dengan hotel mini dan taman organik yang telah muncul di sekolah-sekolah di Inggris. Kecintaan pada berkebun terkadang mengarah pada fakta bahwa Charles, menurut pendapat banyak orang, terlihat konyol. Misalnya, dia berbicara dengan tanaman dan mengakui bahwa mereka merespon dan menggoyangkan dahan setiap pohon yang dia tanam. Keanehan lainnya, dia tidak menyukai piyama dan juga membenci sistem pemanas sentral. Menurutnya, hal itu membuatnya merasa pengap. Charles juga penggemar berat buku tentang Harry Potter dan serial Doctor Who. Pada musim panas 2013, ia dan istrinya bahkan mengunjungi studio tempat syuting proyek TV favoritnya dan berbicara dengan para pemain peran utama. Dia diundang untuk bermain dalam sebuah episode, tapi dia menolak. Namun di televisi, Charles sudah muncul seperti membaca buku anak-anak, bermain di sinetron yang berjudul Coronation Street pada tahun 2000 untuk memperingati 40 tahun serial tersebut, dan memimpin ramalan cuaca di BBC. Dia juga berteman dekat dengan aktor dan penulis terkenal Inggris bernama Stephen Fry. Di akhir tahun 90-an mengambil bagian dalam sandiwara lucu komedi, sebuah konser untuk menghormatinya. Charles mendapat peran sebagai pelayan. Selain itu, ia mengucapkan penonton dengan penampilannya di reality show tentang bangsawan, yaitu Bangsawan. Pada November 2013, Charles mencapai ulang tahunnya yang ke-65 dan mulai menerima pensiun negara sebesar 110 pound seminggu. Namun Istana Buckingham langsung menyatakan bahwa uang tersebut akan dikirim ke berbagai dana amal karena sudah untuk kesejahteraan negara. Mereka yang dekat dengan istana memperhatikan kecenderungan Charles untuk mengungkapkan pendapatnya, meskipun hal itu melanggar netralitas keluarga kerajaan. Dan pada tahun 2015, hal ini menyebabkan skandal media ketika memo yang ditulis oleh Charles kepada para menteri mengungkapkan bahwa ia melobi berbagai topik, mulai dari perang di Irak hingga kandungan nutrisi dalam makanan siang di sekolah. Juga tokoh kita mendorong pemerintah untuk mengizinkan pemusnahan musang secara lebih luas. Di mata aktivis hak-hak binatang, ia tampil sebagai orang yang buta huruf dan kejam. Kesempatan berikutnya untuk menyebut namanya dalam berita utama terkenal terjadi pada 2019, ketika seorang pria Australia mengaku sebagai putra Charles dan Camilla. Dia mengatakan kepada pres bahwa dia dilahirkan di daerah Hampshire pada tahun 1966 sebagai hasil perselingkuhan dan kemudian diserahkan untuk diadopsi oleh pasangan lokal yang bekerja untuk keluarga kerajaan. Menurutnya, kakek dan neneknya berkali-kali mengatakan bahwa dia adalah anak Charles dan Camilla. Namun cerita ini tidak berakhir apa-apa, karena Charles diduga tidak menanggapi permintaan tes DNA untuk orang ini. Pada tanggal 8 September 2022, Ratu Elizabeth II meninggal, dan Charles yang berusia 73 tahun itu naik tahta Inggris akhirnya. Ia dapat memilih salah satu dari keempat nama tersebut sebagai nama tahtanya, namun memilih tetap menjadi Charles yang ketiga. Sebagai seorang pangeran, kekayaan Charles diperkirakan mencapai 100 juta dolar, dan kini modalnya sendiri meningkat menjadi 600 juta. Menurut para ahli, Ratu memiliki properti pribadi termasuk Kastil Balmoral di Skotlandia dan juga perkebunan Andringham di daerah Inggris Raya. Dan dia juga menginvestasikan banyak jutaan dolar di rekening luar negeri. Sebagai raja, Charles kini memiliki sejumlah real estate, perhiasan, dan juga karya seni senilai miliaran dolar. Namun ia tidak memilikinya karena terikat dengan hak milik dan tidak dapat dijual. Charles sekarang mengelola Duchy of Lancaster yang memiliki banyak monumen arsitektur dan alam, serta memperoleh keuntungan dari lahan pertanian, penyewaan properti bersejarah, dan investasi keuangan. Secara kumulatif, daerah ini menghasilkan pendapatan sekitar 30 juta dolar per tahun. Bidang real estate lain yang telah diserahkan kepada kurator adalah properti milik mahkota. Kumpulan tanah dan kepemilikan di seluruh negeri ini bernilai 25 miliar dolar Amerika Serikat dan menghasilkan sekitar 20 juta dolar per tahun bagi raja. Raja hanya menerima 25% dari keuntungan untuk membiayai pengeluaran keluarganya, seperti perjalanan, rumah tangga, dan pengeluaran lainnya. Dan pengeluaran tersebut bisa jadi sangat besar mengingat cinta Charles terhadap kehidupan mewah di tahun 2000-an. Dikatakan bahwa dalam perjalanan ke luar negeri saja, staf pendukungnya mencapai 50 orang, dan di dalam negeri hingga 85 orang. Mungkin sekarang kebiasaannya sudah berubah, terutama dikarenakan keluarga kerajaan berupaya menghemat dan memangkas biaya.
Keborosan ini tidak berlaku untuk pakaian Charles. Dia menyukai mode ramah lingkungan dan telah mengenakan pakaian selama beberapa dekade. Satu-satunya masalah baginya adalah seiring bertambah usia, dia tidak selalu biasa mengenakan mantel atau jaket yang sama. Di saat yang sama, pakar model telah berulang kali mencatat gaya toko kita ini. Dan dia sendiri bercanda bahwa dia bermanuver antara pencipta tren dan contoh terburuk dari lemari pakaian pria. Periode terbaiknya terjadi setiap 25 tahun. Raja Inggris ini secara tradisional tinggal di istana Buckingham, tetapi saat ini sedang direnovasi hingga tahun 2027. Kemungkinan besar sampai selesai Charles dan Camilla akan tetap di kediaman mereka di London. Di Clarence House, biasanya Raja baru tidak menyukai istana Buckingham dan mengusulkan untuk membuatnya lebih terbuka untuk umum, untuk mengadakan jamuan makan, kenegaraan, dan acara resmi lainnya, tetapi tinggal tetap di istana lain yang lebih nyaman. Kecil kemungkinan Charles akan meninggalkan kediaman pedesaannya di kawasan Highgrove. Toko kita tinggal di sana selama lebih dari 40 tahun, punya waktu untuk merenovasi rumah dan tentu saja membangun pertanian organik di wilayah itu. Namun, ada kemungkinan Raja harus membayar untuk dapat menggunakan properti ini kepada putranya sendiri, karena sekarang menjadi tanah milik Pangeran William. Harta ketiga Charles di Birkall ia warisi dari neneknya. Setelah pernikahan mereka pada tahun 2005, dia dan Camilla menghabiskan bulan madu mereka di sini. Selain itu, calon raja ini mewarisi Kastil May di Skotlandia dari ibu suri setelah kematiannya. Pada akhir Juli dan awal Agustus, Charles dan Camilla datang ke sana untuk bersantai selama beberapa hari, dan sisa waktu dari Mei hingga September, di mana kastil ini terbuka untuk para wisatawan. Charles lebih menyukai mobil merek Inggris. Pada ulang tahunnya yang ke-21, ia menerima Aston Martin DB6 Volante seri 2 sebagai hadiah dari ibunya dan modifikasinya menjadi transportasi ramah lingkungan. Mesin mobil sekarang ditenagai oleh biofuel berbahan dasar keju dan anggur. Toko kita ini menerima Aston Martin Vantage Volante keduanya dari Emir Bahrain. Charles, biarpun demikian, menghadiahkan istri pertama sebuah Ford Escort yang sangat simpel dan praktis. Diana menggunakan mobil ini untuk menghadiri pertandingan polo yang diikuti tunangannya. Ada pendapat bahwa Raja Charles III harus meninggalkan turun takhta dan menyerahkan ke William. Bagaimana menurut Anda? Kalau kamu suka dengan video ini, pencet like dan juga subscribe ke channel ini supaya kamu bisa mengikuti video-video terbaru dari kami.